akan wawancara bersama Ibu Suratmi Hamidah yang merupakan Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Nusa Tenggara Timur terkait dengan 49 PMI asal NTT meninggal dunia per April 2025. Kanal informasi dan inspirasi Rosatu. Selamat pagi Ibu Suratmi. Selamat pagi Kak. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga Kak juga sehat-sehat. Baik. Oke, terkait dengan 49 PMI asal NTT yang meninggal dunia per April 2025 begitu Ibu Suratmi ya? Betul Kak, sampai dengan kemarin 49 orang Kak. Oke. Ini kabupaten terbanyaknya Kabupaten Ende Kak. Kabupaten Ende? Ende. Terbanyak? Iya Kak, 11 orang. 11 orang ya? Dan semuanya ilegal. Oh, semuanya ilegal. Ini apa yang menyebabkan sampai terjadi terbanyak ya 49 ini dari 49 PMI asal NTT ini Ende? Iya. Dari data dan jenazah yang kami hilangkan itu Kak, jenazah terbanyak itu dari Kabupaten Ende, semua karena sakit Kak, dan status PMI-nya diberangkatkan secara ilegal Kak. Itu yang menjadi faktor utama begitu ya Ibu Suratmi ya? Siap Kakak. Oke. Dan sejauh ini Ibu dari hasil pemantauan BP3MI NTT, apakah mayoritas pekerja migran yang meninggal ini berangkat secara prosedural atau non prosedural Ibu? Dari data yang ada di kami dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 28 April kemarin Kak. Iya. Dari 49 jenazah itu cuma 4 orang yang legal Kak. Cuma 4 orang yang legal, selain itu juga non prosedural ya Ibu ya? Semuanya ilegal semua Kak. Iya. Nah, terkait dengan kasus-kasus ini ya Ibu Suratmi, di negara mana saja para pekerja migran asal NTT ini mengalami musibah dan di sektor pekerjaan apa mereka bekerja Ibu? Ya, 49 itu cuma dipulangkan dari Malaysia Kak. Jadi lebih banyak ini pekerja kita bekerja di sektor kebun dan rumah tangga. Oke. Karena 42 ini laki-laki yang kerjanya di sektor perkebunan, 7 orangnya wanita Kak. Baik. Yang bekerja di sektor rumah tangga. Oke. Apa upaya konkret yang sudah dilakukan BP3MI NTT untuk mencegah kasus serupa tidak terulang lagi ya ke depannya nanti? Ya, siap. Kami selain ini koordinasi dengan pemerintah daerah untuk sama-sama ini edukasi warga kita, dan juga kolaborasi dengan semua lembaga keagamaan, karena banyak sekali saudara kita bermigrasi secara tradisional ke Malaysia ini tidak tahu konsep bekerja. Iya. Maksudnya hanya bisa tahu konsep bekerja, tapi konsep merawat diri pasca kerjanya tidak tahu Kak. Jadi saya lihat itu dari sekian ratus jenazah yang dipulangkan itu Kak, lebih banyak gagal ginjal akut dan paru-paru. Setelah saya telusuri kehidupan mereka di sana Kak, itu karena akibat dari apa? Kerja keras tapi kurang minum air putih. Hidup hanya kasih untuk minum hanya obat minuman penambah stamina, dikasih air es. Pulang kerja bukannya istirahat tapi hidup dengan kopi, rokok, begadang Kak. Kadang minum mabok. Itu yang mengapa mereka pulang akhir sakit Kak. Oke. Karena pulang hidup sebenarnya dia. Sebenarnya pulang hidup ya, karena mungkin tidak memperhatikan kesehatan begitu ya Ibu. Oke. Nah, kira-kira bagaimana pendampingan yang diberikan BP3MI NTT sendiri kepada keluarga para korban ya? Dan apakah ada bantuan khusus atau program lanjutan untuk mereka, Ibu Suratmi? Jadi kalau kami Kak, kalau setiap PMI yang pulang, kami itu kan punya program pemberdayaan Kak. Iya. Nah, pemberdayaan
kalau kita juga kolaborasi dengan kementerian lembaga lain, pemerintah daerah supaya mereka diperhatikan, Kak. Ini pasca setelah pulang. Hanya kan banyak sekali kasus pekerja kita di Nusa Tenggara Timur ini kan akibat dari pola migrasi keluarga, Kak. Masalah NTT itu sebenarnya pola migrasi keluarga ini kan sudah secara turun-temurun. Iya. Ya, orang lebih mempercayai keluarganya ketimbang kita pemerintah. Iya. Akhirnya membuat kita juga ya kelagapan, kita tahu, pemerintah tahu, itu setelah ada masalah begini baru kita tahu, Kak. Tapi ketika mereka berangkat di sana, kerja senang di sana ya, kita tidak karena tidak bisa terkontrol oleh kami karena diberangkatkan oleh keluarga. Itu yang terjadi di NTT, Kak, kebanyakan. Iya, apalagi kita orang Flores, Kak. Iya, benar-benar. Iya, dan ini terakhir Ibu Suratmi, kira-kira pesan apa yang disampaikan untuk masyarakat NTT ya, khususnya bagi calon pekerja migran yang saat ini mungkin sedang berencana berangkat ya ke luar negeri. Ya, siap, Kak. Jadi ketika saudara-saudaraku di Nusa Tenggara Timur mau memilih bekerja ke luar negeri, tolong cari informasi yang benar. Berangkatlah sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah, cari informasi di Dinas Tenaga Kerja terdekat terkait perusahaan-perusahaan mana saja yang memberikan peluang penempatan untuk ke Malaysia. Jangan terbujuk rayu oleh calo ataupun oleh saudara yang sudah berangkat ilegal, kita juga ilegal. Ya, namanya hidup kita tidak tahu supaya apa. Selama kerja kita aman, selama pun ketika ada terjadi pun ini keluarga yang kita tinggalkan tidak hanya peti mati yang kita serahkan. Gitu aja, Kak. Baik, terima kasih Ibu Suratmi atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Salam sukses, salam sehat. Sama-sama, Kak, salam sehat buat Kakak dan RRI ND semua. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Ibu Suratmi Hamidah, Kepala BP3MI NTT terkait dengan 49 PMI asal NTT meninggal dunia per April 2025.